Selamat pagi Pak Steve dan teman-teman semua. Saya Novilinda Sasi, MPM 52170029 akan mempresentasikan review jurnal saya tentang Investigation of Antifouling Properties of Polypropylene atau TiO2 nanocomposite membrane under different aeration rate in membrane bioreactor system, atau investigasi sifat anti-fouling dari polipropilen atau TiO2 membran nanokomposit dengan laju aerasi yang berbeda dengan sistem bioreaktor membran. Saat ini kelangkaan air adalah masalah serius di seluruh dunia karena meningkatnya populasi dan perluasan kegiatan industri. Tampaknya pengolahan air limbah dan penggunaan kembali diperlukan. Sehingga di antara beberapa proses daur ulang air limbah, teknologi berbasis membran menunjukkan potensi besar untuk mengatasi kelangkaan air. Dalam hal ini, membran bioreaktor atau MBR teknologi banyak digunakan untuk pengolahan berbagai air limbah kota dan industri. Karena permintaan footprint kecil dan kualitas tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional lainnya pengolahan air limbah. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat aerasi pada antifouling sifat polipropilen atau TiO2 membran nanokomposit dalam sistem MBR untuk minyak dalam pengolahan air limbah. Dan manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengurangi biaya. Metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan yaitu isotaktik PP dengan grade komersial. Lelehan aliran indeks PP adalah 0,35 gram per 10 menit. TiO2 nanopartikel, ukuran partikelnya sekitar 21 nanometer. Minyak mineral sebagai pengencer, aseton sebagai bahan pengekstraksi, dan arganok 1010 sebagai penstabil panas. Prosedur kerja, PP yang rapi dan membran nanokomposit dibuat dengan metode TIPS menggunakan bejana kaca tertutup yang disimpan dalam rendaman minyak silikon. Dan sejumlah TiO2 tertentu nanopartikel 0,75% dengan arganok 1% didispersikan menjadi 60 gram minyak mineral menggunakan batisensination selama 60 menit. Kemudian PP ditambahkan ke pengencer TiO2 suspensi dan lebur dicampur pada suhu 175 derajat Celcius selama 90 menit. Kemudian dibiarkan selama 30 menit, dicetak kemudian didinginkan. Membran kemudian direndam dalam aseton selama 24 jam untuk mengekstraksi pengencerannya. Hasil dan pembahasan. Gambar 2 menunjukkan gambar SEM dari permukaan membran. A. PP rapi, B. PP TiO2 dan penampang, C. PP rapi, D. PP
TiO2 membran. Pada gambar 2A dan B menunjukkan bahwa penambahan nanopartikel TiO2 meningkatkan jumlah dan ukuran pori-pori di permukaan membran karena efek nukleasi heterogen dari nano TiO2. Sedangkan gambar 2C dan 2D menunjukkan gambar SEM dari penampang membran. Dari gambar SEM dari penampang ini dapat dilihat bahwa kedua membran memiliki spons seperti porositas dan simetri struktur. Dari gambar 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa gambar SEM permukaan PP dan PP TiO2 yang rapi dengan berat 0,75% membran ditunjukkan pada gambar 2A dan 2B. Tabel 1, sudut kotak air, porositas, tortuositas, dan kekuatan tarik membran PP dan nanokomposit yang rapi. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa hidrofilisitas membran PP meningkat dengan penambahan nanopartikel TiO2 di mana sudut kotak air berkurang. Dengan penambahan 0,75%, berat nanopartikel porositas PP membran meningkat dari 31,5% menjadi 50,7%, mengurangi pori-porinya. Gambar 3, penurunan fluks dengan waktu operasi untuk A. PP rapi dan B. PP TiO2 membran di bawah tingkat aerasi yang berbeda dan TMP 0,1 bar. Gambar 3 ini menunjukkan perbandingan antara gambar A dan B. Dalam perbandingan tersebut, membran PP yang rapi untuk semua tingkat aerasi, fluks meningkat. Untuk membran nanokomposit itu menunjukkan bahwa membran hidrofilitas dan porositas serta ukuran pori permukaan memiliki peranan penting dalam peningkatan dari fluks yang diaktifkan. Gambar 4, pengaruh laju aerasi pada parameter pengotoran A. PP rapi, B. PP TiO2 membran. Pada gambar 4 ini dapat dilihat bahwa nilai FRR lebih tinggi dapat menunjukkan pemilihan fluks yang lebih baik dan nilai IFR yang lebih rendah menunjukkan pengendalian kinerja yang lebih baik pada total pengotoran. Jadi, pada gambar 4 ini dapat dilihat bahwa yang termasuk dalam pengaruh laju aerasi pada parameter pengotoran itu yang pada PP rapi atau gambar A itu ditunjukkan pada SADM 1 meter kubik meter kuadrat jam. Dan karena nilai FRR lebih tinggi dan IFR lebih rendah. Dan pada PP TiO2 membran atau gambar B ini menunjukkan bahwa yang termasuk pengaruh laju aerasi pada parameter pengotoran itu pada SADM 1 meter kubik meter kuadrat jam. Karena nilai FRR lebih tinggi dan IFR lebih rendah. Gambar 5 yaitu gambar mikroskopi gumpalan lumpur dalam cairan campuran dengan A lebih rendah
SADM 0,5 meter kubik meter kuadrat jam, dan B lebih tinggi SADM 1,5 meter kubik meter kuadrat jam. Tingkat erasi. Pada gambar 5 ini menunjukkan gambar mikroskopis gumpalan lumpur dalam campuran minuman keras di bawah rendah SADM 0,5 meter kubik meter kuadrat jam dan tingkat erasi tinggi SADM 1,5 meter kubik meter kuadrat jam. Terlihat jelas bahwa tingkat erasi lebih rendah menghasilkan vlog yang lebih kecil karena vlognya rusak, dan pada tingkat erasi yang lebih rendah menghasilkan vlog yang lebih besar. Tabel 2 diperoleh K dan koefisiensi korelasi R2. Nilai untuk Hermia Falling model di bawah tingkat energi yang berbeda untuk PP rapi dan nano komposit membran. Pada tabel 2 ini yang banyak digunakan itu pada 0,5 meter kubik meter kuadrat H. Gambar 7, data percobaan dan model pengotor Hermia untuk nano komposit PPTiO2 dan laju aerasi berbeda. A. SADM 0,5 meter kubik meter kuadrat jam. W. SADM 1 meter kuadrat M 2 jam. Dan C. SADM 1,5 meter kubik meter kuadrat jam. Gambar 8, penghapusan COD untuk lumpur aktif dan membran dengan aerasi berbeda tarif. Pada gambar 8, warna biru menunjukkan SADM 0,5 meter kubik meter kuadrat H. Warna merah menunjukkan SADM 1 meter kubik meter kuadrat H. Warna hijau menunjukkan SADM 1,5 meter kubik meter kuadrat H. Yang pertama itu menunjukkan lumpur aktif, yang kedua PP membran, yang ketiga PPTiO2 membran. Kesimpulan, penelitian ini menguji pengaruh tingkat aerasi pada anti-fouling sifat polipropilen atau TiO2 membran nanokomposit dalam sistem MBR untuk minyak dalam pengolahan air limbah. PPTiO2 membran nanokomposit dengan hidrofilisitas tinggi dan porositas tinggi berhasil dibuat melalui metode TIPS. Hasil yang diperoleh menunjukkan laju aerasi rendah atau tinggi memiliki negatif mempengaruhi pada permeabilitas membran. Aerasi rendah tidak dapat menghilangkan foulant membran dari permukaan membran secara efektif. Namun, aerasi tinggi bisa menimbulkan kerusakan pada lumpur. Vlog SADM 1 meter kubik meter kuadrat jam dipilih sebagai laju aerasi optimal untuk membran PP dan nanokomposit yang rapi yang terjadi pada IFR rendah dan FRR tinggi. Menurut hasil yang diperoleh dari Hermia S model, yang dapat ditentukan bahwa untuk kedua membran yang terbaik fit terhadap nilai-nilai eksperimen memiliki pembentukan cek di bawah tingkat aerasi rendah SADM 0,5 meter kubik meter kuadrat H. Namun, dengan meningkatkan laju aerasi, ada salah satu model adanya
memprediksi data eksperimen. Selain itu, laju pembuangan CO2 untuk lumpur aktif berkurang karena laju aerasi meningkat. Sementara itu, dengan meningkatkan laju aerasi, penghilangan CO2 untuk PP dan TiO2 yang meningkat karena pembentukan pori-pori dan lapisan yang lebih padat. Akibatnya, PP membran nanokomposit menunjukkan lebih baik anti-fouling hubungan proper dibandingkan dengan membran PP rapih. Baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.